matur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Ayat. Bacaqallahul azim. Kepada Kepala SMA Negeri 1 Polokarto, Ibu Dino Triana SPD MTA yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT, pada bapak-bapak, ibu-ibu, guru SMA Negeri 1 Polokarto, karyawan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan hidayah, rahmat, limpah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini yang cerah dan menyejukkan di Masjid Nurul Ilmi SMA Negeri 1 Polokarto kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tholabul ilmi atau pengajian pagi yang diadakan program kerja dari SMA Negeri 1 Polokarto. Marilah kita syukuri ya dengan nikmat dulu tadi ya, dengan bilisan ya, dengan membaca hamdalah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadikan amal kebaikan ibadah kita ya, menjadi penambah amal hari di Yaumul Hisab. Kemudian yang kedua, tak lupa sholawat dan salam senantiasa dan selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi Agung kita, uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in dan kita semua yang senantiasa selalu istiqomah berjalan di atas sunnah beliau, sehingga kita menjadi umat beliau, umat Rasulullah yang nanti telah kita tunggu syafaat dari beliau di Yaumul Hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka tholabul ilmi. Ya. Jadi bahwa fadilah atau keutamaan dari majelis ilmu tholabul ilmi yaitu yang pertama, barang siapa
yang meringankan langkahnya ke majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan kita untuk berjalan ke surga. Ya. Jadi di sini alhamdulillah program dari sekolah ya, kita tidak hanya mengukir prestasi di dunia saja, tetapi bahwa kita juga berpikir ke depan ya, berpikir ke akhirat. Kita akan membawa kita semua nanti adalah di surga dengan kegiatan program kerja ini ya. Setiap hari di bulan Ramadan ini mengadakan pengajian ya. Yang kedua adalah fadilah ilmu ya, ke majelis ilmu ya. Barang siapa yang melewati taman-taman surga maka singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Rasulullah menjawab, taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan taman-taman surga di dunia ini ya. Jadi kita sudah merasakan taman-taman surga, yaitu dengan berkumpul di sini di Masjid Nurul Ilmi ini ya, berkumpul di majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga fadilah tentang majelis ilmu ya. Barang siapa yang dari rumah masuk ke rumah Allah ya, ke Baitullah, ke masjid ya, kemudian berkumpul banyak orang. Di sini kita sudah berkumpul banyak orang, kemudian belajar Al-Quran ya, membaca Al-Quran dan mempelajarinya, belajar Al-Quran dan mempelajarinya, maka Allah akan menurunkan rahmat. Alhamdulillah di sini sehingga Allah sudah menurunkan rahmat bagi kita semua guru karyawan di SMA Negeri Polokarto ini ya. Kemudian menurunkan sakinah. Sakinah itu adalah menurunkan ketenangan hati ya. Jadi monggo kalau bapak ibu guru galau ya, was-was, resah, gelisah, gundah gulana ya, itu jangan pergi kemana-mana ya, ke karaoke atau ke mana, itu untuk ya menenangkan hati kita ya, itu cukup ke majelis ilmu ya, karena di hadis bahwa Allah menurunkan sakinah ya, jadi menurunkan ketenteraman hati pada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Kemudian malaikat menaungi ya, malaikat masuk menaungi orang-orang yang berada di majelis ilmu ya. Terus kemudian tidak itu saja, Allah membanggakan kita yang berada di majelis ilmu ya, dan menyebut nama kita di penduduk langit. Nah, sehingga kita di sini itu tidak terasa ya, Allah membanggakan kita dan menyebut nama kita di penduduk langit ya, karena kita berada di satu majelis ilmu. Nah, demikian ya fadilah begitu banyaknya fadilah majelis ilmu. Monggo bapak-bapak ibu-ibu, misalnya kalau di rumah ada pengajian majelis ilmu, monggo didatangi ya, itu karena taman-taman surga dan kita kalau mengikutinya ya, kalau kita meringankan langkah kita ke majelis ilmu tadi, maka Allah akan memudahkan kita nantinya masuk surga ya, dan kita diberi sakinah ya, diberi rahmat ya, nama kita dibanggakan. Pada kesempatan pagi ini, kalau kemarin Pak Suryono itu dengan judul syukur atas nikmat ya, mensyukuri nikmat, saya di sini kami akan menyampaikan nanti sedikit saja ya, tentang berkata dengan perkataan
perkataan yang baik. Itu ya. Nah, di Quran surat Al-Ahzab ya, ayat 70 dan 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan aziman. Nah, di sini ada ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Yang ditujukan hanya orang-orang yang beriman. Insya Allah kita yang berada di sini beriman semua ya. Insya Allah beriman semua karena yang dituju hanya orang-orang yang beriman ya. Kalau tidak beriman itu tidak ditujukan. Kemudian yang kedua adalah ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah dan berkatalah dengan perkataan yang baik ya. Jadi ini ada dua pernyataan, yaitu bertakwalah dan berkata dengan perkataan yang baik ya. Ada kata dan ya, itu dan ya, paman ya, Bali itu artinya dan ya. Nah di dalam kalau kemarin Pak Sriono ya itu dengan bahasa Indonesia ya, ini saya pandang dari bahasa matematika. Sama di dulu kita pakai pandang apa kemarin Pak Sriono memakai bahasa Indonesia ya. Kita lihat dari segi matematika di logika matematika, dan itu kata penghubung ya, Pak Bakir Pak Pras nama bukti itu ya. Ya, itu kalau ada dua pernyataan ya, itu menggunakan kata dan, itu kita menggunakan apa di logika matematika apa Pak Pras? Konjungsi ya. Ya, konjungsi. Kalau nanti dua pernyataan itu dengan atau itu disjungsi. Nah, kita bahas saja yang dan karena memakai kata penghubung dan. Dua pernyataan jika menggunakan penghubung dan itu di kalimat majemuknya ya, nyerempet di bahasa Indonesia ya, itu bernilai benar jika keduanya harus benar ya. Jadi bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang baik itu menjadi benar kalau kedua-duanya dilaksanakan. Tetapi kalau salah satu tidak dilaksanakan itu menjadi pernyataan yang salah ya. Itu kalau tanda di apa paralel dan seri ya, itu yang rangkaian seri kalau di fisika, yaitu kalau menggunakan biner itu ya, jadi 1 dan 1 itu nanti ada harus 1 dan 0 itu 0 ya, 0 dan 1 itu 0, 0 dan 0 itu 0 ya. Itu adalah logika dari kata penghubung dan ya. Jadi sesuk materi Pak Nah, sekarang kita lihat definisi takwa. Definisi takwa itu apa? Takwa adalah apa? Percaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ya. Jadi juga harus dilaksanakan kedua-duanya karena menggunakan kata dan ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada juga definisi takwa itu adalah kita berjalan ya, itu
ya, jalan yang penuh lubang dan banyak berduri. Bagaimana kita berjalan itu? Itu adalah definisi takwa. Kita jalan mesti hati-hati. Demikian juga kita menjalani hidup kita. Kita harus hati-hati. Okay? Itu seperti tadi apa definisi takwa itu, sehingga nanti kita bisa selamat sampai tujuan. Bahwa tujuan kita yang sebenarnya, sukses kita sebenarnya nanti ketika kita menginjakkan kaki kita ke surga. Kalau belum sampai menginjakkan kaki kita ke surga, ya kita belum dimaknai dengan kata sukses. Okay? Karena kalau di dunia itu akan kita tinggalkan, bukan akan kita tinggal di dunia ini, tetapi akan kita tinggalkan, ya. Sehingga di dunia ini hanya untuk mencari bekal. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa, ya. Itu dari definisi takwa. Terus dari definisi berkata dengan perkataan yang baik, ya. Jadi mumpung ini juga di bulan Ramadan, ini juga puasa, ya, marilah kita jaga perkataan kita, ya, kita jaga, kita hanya berkata dengan perkataan yang baik. Kalau kita berkata dengan buruk, ya, misalnya merasani, mengumpat, ya, itu nanti puasa kita itu berkurang pahalanya atau pahalanya menjadi nol. Tapi puasanya tidak batal, tetapi hanya nilainya yang berkurang. Monggo kita jaga untuk perkataan, berkata dengan perkataan yang baik. Jadi mungkin banyak berzikir karena ini syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan, banyak membaca Al-Quran tilawah, ya, satu beberapa kata, ya, itu ditafsirkan, ya, zikir, ya. Terus saling menasihati, ya, saling menasihati kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran, karena itu termasuk apa orang-orang yang tidak merugi, ya, di dalam Quran surat Al-Asr, ya. Betul, ya. Nah, kemudian apa manfaat, apa fadilah, apa yang akan kita dapatkan ketika kita sudah melaksanakan tadi kedua, ya, ittaqullah wa qulu qawlan sadida, yaitu bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang baik. Yang pertama adalah yuslih lakum a'malakum, ya. Yuslih lakum a'malakum itu apa? Allah akan membaguskan, ya. Allah akan menjadikan baik amal-amal kita, ya. Kita sadar, ya, bahwa amal kebaikan yang kita laksanakan, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, itu memang belum baik, belum sempurna, ya. Mungkin masih bolong-bolong, ya. Mungkin dari niat, mungkin dari rukun, ya. Yang kita menyadari. Nah, bagaimana untuk menambah hal tersebut, ya? Untuk menambah agar Allah, ya, membaguskan amal kita, yaitu tadi dengan apa? Di Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, yaitu Allah bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita yakin, kita percaya, kita sadar diri, setiap hari, setiap detik, dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi, kita mesti yang namanya cucu Adam itu tidak luput dari khilaf, salah dan dosa. Kita harus sadar diri itu, ya. Mungkin dari pandangan kita, mungkin kelihatan, ya, mungkin dari omongan kita, mungkin dari telinga kita, mungkin dari langkah kita, itu kita sadar bahwa kita tidak bisa, bahwa kita mesti terkena salah dan dosa. Maka
manfaat dari bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan baik, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang kita perbuat, ya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ya, baik yang di dalam hati, ya, baik dalam kata atau ucapan, baik dalam perbuatan. Insya Allah. Syaratnya apa? Tadi syaratnya sudah ada di depan, yaitu apa? Bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang baik. Kemudian yang ketiga, ya, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan aziman, ya. Barang siapa yang taat pada Allah dan taat pada Rasul, ya, jadi melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, ya, itu kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan apa? Kita nanti dimasukkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak baik, ya, itu sebelum bosan, sebelum aku menyebutkan, ya, kita tutup mawon. Mungkin yang ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Marilah agar sempurna kajian ini, ya, karena memang bahwa kajian ini kurang sempurna kalau kita belum beristighfar, ya. Sholat juga ketika kita sudah salam itu juga untuk menyempurnakan sholat kita juga beristighfar. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz kita Rasulullah yang telah menyampaikan kajiannya, yang intinya adalah kita harus bertakwa dan berkata yang baik, ya. Dengan teori konjungsi, untuk nggak tahu makanya apa? Mungkin nanti sambung lagi, ya Pak Ikan. Ya, demikian nanti saya kajian pada pagi hari ini semoga selalu menambah bahwa kita, pemahaman kita juga serta memperkebal keimanan kita, ya. Terima kasih pada Bapak Ikan dan juga kepada Bapak Ibu semuanya telah hadir, untuk